Halo, selamat pagi semua. Iya, Sudah terdengar ya suara saya? sudah Pak. Ya, kedengaran ya. Oke. Oke, terima kasih sudah join tepat waktu. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita di week ke-6 ini. Kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di week 5 kemarin. Tapi di week 5 kemarin sebenarnya ada sesi live Zoom. Cuman Anda punya tugas untuk membuat black box testing menggunakan teknik value analysis sama equivalent class partitioning. Dari beberapa yang sudah mengumpulkan tugas itu belum saya cek semua karena beberapa ada yang baru mengumpulkan tadi malam ya, ada juga yang baru mengumpulkan 2 hari yang lalu sehingga belum bisa saya cek semua. Nanti hasil pengecekannya akan saya share kalau sudah saya koreksi semua. Oke, kita masuk ke materi baru di nanti tolong jika suara saya terputus-putus, nanti tolong diingatkan bisa menggunakan fitur chat box untuk mengingatkan bahwa suara saya kurang terdengar dengan jelas ya. Karena tadi sesi live Zoom yang pagi tadi sepertinya ada sedikit masalah dengan koneksi internet saya sehingga nanti tolong kalau suara saya terputus atau putus-putus ya, nggak jelas silahkan nanti diingatkan saya. Oke. Ini melanjutkan pembahasan kita di week keempat sebenarnya. Di week keempat kita belajar mengenai black box testing. Di week ke-6 ini kita akan belajar mengenai white box testing. Di week keempat Anda belajar teorinya dari white box testing. Di week keempat Anda belajar teori mengenai black box testing. Di week kelima Anda implementasikan di studi kasus. Sama nanti untuk di week ke-6 ini nanti Anda belajar teori dari white box testing. Di week ke-7 besok nanti akan ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk melakukan white box testing. Karena memang tujuan kita adalah setelah tidak hanya belajar teori, tapi kita juga belajar praktisnya sehingga nanti harapannya setelah Anda mencoba ya di studi kasus yang langsung Anda bisa mengetahui bagaimana cara menguji secara white box testing. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau kita menguji menggunakan white box testing ini, kita butuh effort yang lebih banyak dibandingkan kita menggunakan black box testing. Karena kita harus memahami isi kode ataupun desain dari sebuah aplikasi atau sistem yang mau kita uji secara white box. Ya, jadi nanti ada beberapa ya teorinya mungkin nggak banyak ya, karena memang lebih ke arah praktisnya. Nanti teorinya mungkin dengan prakteknya bisa berbeda, tapi nggak apa-apa, kita juga perlu belajar teorinya. Nanti setelah itu minggu depan nanti Anda akan coba presentasi untuk melakukan pengujian white box testing. Tapi hari ini kita coba belajar teorinya terlebih dahulu. Ya, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat screen saya? Tolong dikonfirmasi. Sudah ya? Pak. Oke. Kita akan belajar mengenai white box testing strategi. Ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Ya, ini sedikit mengulang apa yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita menguji menggunakan white box testing, kita harus tahu ya isi dari program atau aplikasi yang mau kita uji. Siapa yang melakukannya? Pasti orang yang memahami codingnya atau logic dari sebuah program. Kalau orang end user biasa tidak akan bisa melakukan white box testing karena kalau kita menguji menggunakan white box testing kita harus bisa mendetermine, kita harus bisa tahu ya logic dan data elemen dari software yang kita mau uji, ya kan? Dan yang perlu kita ketahui bukan hanya codingnya saja, bisa juga desain. Desain dari IR diagramnya bisa kita uji juga apakah sudah optimal atau belum. Atau kelas diagramnya. Kita juga bisa melakukan pengujian di kelas diagram yang dari program yang mau kita uji. Nah, intinya adalah kalau kita menguji secara white box testing, kita uji coding dari programnya dan juga desain dari program yang kita mau uji, bukan hanya cuman input sama outputnya saja. Kalau input sama outputnya itu yang kita lakukan di
black box testing. Ya. Mengapa dinamai white box testing? Karena ibaratnya adalah kotak putih ya, kotak putih atau kotak transparan yang mana kita harus tahu isi dari kotak tersebut. Ya, kotaknya ya, sistemnya, aplikasinya yang mau kita uji. Nah, testernya harus punya knowledge mengenai internal logic structure sama software yang mau diuji. Ya, kalau Anda punya kemampuan logic programming, Anda punya pengetahuan desain database, ya Anda bisa menguji sebuah program menggunakan white box testing. Kalau Anda tidak punya knowledge tentang hal tersebut, ya Anda tidak bisa menguji menggunakan white box testing. Dan juga Anda harus punya akses, ya. Anda harus punya akses untuk bisa membuka isi kode ataupun desain dari program yang mau Anda uji. Kalau Anda tidak punya akses ke sana, ya sama saja Anda juga tidak bisa melakukan pengujian secara white box testing. Ya, ini menjadi seorang software tester itu seperti seorang detektif ya. Karena kenapa? Kita mencari kesalahan kan ya. Tugasnya pencari kesalahan itu siapa ya? Detektif. Dia bisa mencari istilahnya bukan kesalahan sih, tapi hal-hal kecil yang bisa menimbulkan sebuah masalah. Nah, ini kita bisa kita bisa coba implementasikan sebagai seorang detektif ya, detektif code seperti itu. Oke. Nah, apa yang kita uji menggunakan white box testing ya? Yang kita uji sebenarnya banyak sekali. Kalau kita lihat, mungkin Anda tahu di mata kuliah Alpro, algoritma dan pemrograman, Anda mengetahui bahwa kalau kita membuat sebuah coding, baris kode, itu ada yang bentuknya sequence, ada yang bentuknya condition, sama ada yang bentuknya iteration. Ya, kalau sequence berarti tidak ada kondisi. Ya, kita mendeklarasikan sebuah variabel, terus selain bawahnya itu menggunakan variabel tersebut, itu sequence karena tidak ada kondisi di sana. Kalau yang kondisi kita sebut sebagai if else ya. If else, switch case itu masuk ke kondisi. Dan yang ketiga, coding itu bisa juga berupa iteration. Ya, Anda pasti tahu iteration kita menggunakan while loop, for loop. Nah, itu kita sebut sebagai iteration. Ini beberapa contoh logik dari sebuah program. Kita bisa uji, entah itu programnya dalam bentuk sequence, programnya dalam bentuk condition, atau iteration. Oke, kalau suara saya kurang jelas, tolong di chat aja ya, biar nanti saya tahu kalau ada chat yang masuk. Nah, kita bisa menguji berbagai macam logic dari coding. Ya, bentuknya sequence, condition, sama iteration bisa kita uji semua. Nah, program statement, ada juga decision ya, branches itu masuk ke condition. Ya. Ini juga condition expression that evaluate to true or false and do not contain any other true or false valued expression. Ya, intinya adalah kalau bentuknya condition ya kita harus uji kira-kira kondisinya sudah benar atau enggak. Nah, kita lihat. Nah, ini ada yang disebut dengan tes adekuasi kriteria. Ya. Idealnya ya, jika program itu sudah benar-benar diuji secara ideal, maka kita harus bisa menguji semua struktur elemen dari coding kita. Nah, jadi kalau misal tadi pakai if else, pakai condition, ya semua berbagai macam kemungkinan condition itu berjalan kita harus uji. Kalau kondisinya ada 10, ya berarti kita harus uji semua condition tersebut. Kalau loopingnya ada 10 ya sudah kita harus uji bahwa ke 10 looping tersebut sudah benar-benar kita uji. Sama seperti yang pernah Anda dapatkan waktu week keempat kemarin ya, tentang black box testing. Oh, week ketiga, bukan black box testing. Week ketiga mengenai pengujian error ya, ditemukannya error yang case-nya adalah koin itu ya, yang koin penny itu ya. Itu Anda bisa lihat bahwa kalau kita salah di loopingnya misalnya loopingnya harusnya mulainya dari iterasinya mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Ya kan? Itu pasti salah codingnya. Nah, kita harus
lihat kondisi-kondisi itu. Kalau memang coding kita punya banyak branch ya, punya banyak if else, ya kita harus tahu parameter di dalam if else tersebut sudah benar-benar betul atau tidak. Sama dengan loopingnya. Nah, kita harus tahu parameter yang ada di looping tersebut sudah benar atau enggak. Atau bahkan misal kita membuat sebuah metode ya. Metode itu juga punya parameter. Apakah benar parameter yang kita masukkan itu sudah sesuai atau enggak? Tipe variabelnya sudah sesuai atau enggak? Ya, misalnya kita punya variabel yang bisa menampung angka 64 bit. Tapi kita buat pakai 32 bit. Ya, kalau nggak salah, kalau kita mau menampung bilangan integer yang negatif, kita harus pakai integer kan ya, bukan unsigned integer. Tujuannya misalnya saya pakai unsigned integer karena saya mau menghemat memori, tapi ternyata range value-nya lebih dari unsigned integer. Dia harus bisa mengakomodasi bilangan negatif ya. Kita nggak cocok kalau menggunakan unsigned integer. Itu tergantung dari kebutuhan kita. Tipe variabel ya kan, terus parameter metode itu semuanya harus kita uji. Kalau pengen lebih optimal lagi, penamaan sebuah variabel kita harus tentukan juga. Penamaan sebuah variabel harus merepresentasikan nilai dari variabel tersebut atau nilai yang ditampung dari variabel tersebut. Ya, tujuannya agar memudahkan programmer, misal mau pengen maintenance programnya, itu dia nggak akan lupa dari coding yang dia buat. Ya mungkin Anda juga pernah tahu ya di mata kuliah Alpro atau PBO dulu, Anda belajar bagaimana menamai sebuah variabel. Begitu juga kalau Anda ingin menguji sebuah database. Database juga punya tipe data. Misalnya primary key, dia menyimpan ID sebuah tabel ya. ID-nya maksimal kita butuh cukup 4 karakter saja. Tapi kita alokasikan pakai varchar sampai dengan 100 karakter. Efektif nggak? Jalan nggak programnya? Ya jalan, cuma tidak efektif. Padahal tujuannya kalau kita mau menguji sebuah program menggunakan whitebox, kita bukan menguji programnya jalan atau enggak, tapi efektif atau tidak. Itu harus kita uji juga. Oke, nanti kita akan coba lihat contoh kasusnya seperti apa. Nah, ini misal ada program sederhana. Kita ingin mengcover logic dari program ini. Kalau Anda lihat di sini, programnya ada 8 line ya. Ini metode ya, post sum. Nah, post sum finds the sum of all positive numbers greater than 0 stored in an integer array A. Input parameters are number of entries, an integer, and A, an array of integers with num of entries elements. The output parameter is the integer sum. Nah, maksudnya adalah kita ingin menjumlahkan sebuah atau beberapa variabel, beberapa nilai dalam satu array. Nah, ini jadi intinya adalah kita punya 3 parameter. A, ya, A, number of entries sama sum. Jadi kita ingin menyimpan ya, kita ingin mencari sum of all positive numbers ya. Jadi ingin menambahkan semua variabel, ingin menambahkan semua value dalam array number of entries yang value-nya lebih dari 0. Ya kan? Nah, jadi sebentar, saya coba contohkan di sini. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya A-nya nilainya, A ini kan dia, A ini merupakan bilangan atau variabel array. Di dalam A ini ada angka 1, minus 45, sama 3. Ya kan? Number of entries ini itu merupakan panjang dari array A. Kalau seperti ini harusnya, saya punya program seperti ini, metode seperti ini, kalau saya masukkan, jadi A-nya itu 1 min 45 sama 3. Yang sum ini nggak usah dihiraukan, nggak apa-apa sebenarnya. Karena sum ini merupakan summary-nya ya, jumlah dari bilangan integer dari array A. Ya, Anda mungkin berpikir kenapa harus ngitung isi dari
sebuah variabel array. Kan nggak penting gitu ya. Ya memang nggak penting, tapi ini hanya sebagai contoh saja untuk memahami tentang bagaimana mengcover logik sebuah coding. Ya mungkin Anda waktu itu pernah diajarkan bagaimana cara membuat flowchart ya. Sebelum Anda coding, Anda harus tahu flowchart dari program yang mau Anda buat. Nah, harusnya idealnya adalah program yang Anda buat itu mengikuti flowchart, desain flowchart yang Anda buat. Tapi memang sekarang kalau ingin cepat ya, ngapain sekarang kalau ngoding harus bikin flowchart dulu kan ngapain. Tapi nggak apa-apa, kalau kita mau menguji whitebox itu ya, kita juga butuh tahu logik dari program yang mau kita uji. Nah ini misalnya kayak gini, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira misal A-nya nilainya 1, min 45 sama 3, number of interest-nya 3, output-nya berapa sum-nya kira-kira? Kalau dengan kondisi bahwa dia hanya menjumlahkan semua bilangan positif. Ada yang tahu? Bisa tulis di chat. Harusnya sum-nya nilainya berapa? Halo? Ada yang bisa jawab berapa? Ini kan array-nya 1 minus 45, 3. Jadi A itu bilangan array ya, variabel array. Array kan bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Nilainya 1 minus 45 sama 3. Terus ada number of entries. Number of entries itu panjang dari array ini. Kalau ini 2 ya yang dijumlahkan hanya 1 sama min 45 saja. Kalau 3 ya 1 min 45 sama 3 yang akan dijumlahkan. Ada yang tahu kira-kira berapa output dari metode ini? Sum-nya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Kan gampang, 4 ya. 1, Pak. Oh, 4. Oh, kan 1 min 4. Oh ya, dicek semua ya, Pak. Oke. Ya, cek semua. Harusnya 4 karena apa? Yang dijumlahkan itu hanyalah angka 1 sama 3. Min 45 ini enggak kita jumlahkan karena apa? Ini kita bisa lihat bahwa POSSUM itu mencari the sum, mencari jumlah dari positive number yang lebih dari 0, yang lebih dari 0, yang disimpan dalam sebuah integer array A. Nah ini array A-nya kan 1 min 45 sama 3. Number of entries-nya 3. Nah yang Anda jumlahkan hanyalah 1 sama 3 saja. Min 45 ini nilainya kan kurang dari 0. Jadi Anda nggak perlu jumlahkan. Ya ini sekali lagi ngapain kita ngitung atau menguji metode yang nggak penting kayak gini. Tapi ini bukan dilihat penting atau enggaknya, tapi kita lihat bagaimana cara kita mengcover sebuah logic coding. Nah, ini harusnya jumlahnya adalah 4. Nah, anggap saja kita punya sebuah metode, isinya itu isinya merupakan sebuah algoritma untuk menghitung jumlah dari variabel A. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Sum itu sama dengan 0 karena memang sum itu nanti kita gunakan untuk menampung hasil penjumlahan dari tiap nilai yang ada di variabel A, array A ya. Jadi kita define nilainya pertama kali itu 0. Integer I ini bukan inti tapi int I ya. Itu nilainya 1. While I kurang dari sama dengan number of entries, kalau misalnya kita masukkan ke sini ya, while I-nya nilainya itu adalah mulai dari 1, 2 sampai 3 ya. Ya. If A indeks ke 1, nah ini sekali lagi kita asumsikan bahwa indeks yang ada di array itu kita mulai dari angka 1 ya, karena harusnya angkanya 0 ya. Tapi ini di sini diumpamakan nilainya adalah 1. Jadi integernya integer I itu kita mulai dari angka 1 dan kita asumsikan bahwa variabel A ini dia diisi mulai dari indeks ke 1 bukan indeks ke 0. Nah, jika A indeks ke I lebih dari 0 maka kita jumlahkan. Sum kita update nilainya sama dengan sum plus A indeks ke I. Ya, yang pertama pasti nilainya 1. Iterasi yang kedua, waktu number of entries-nya ya number of entries-nya tetap 3. Waktu I-nya nilainya adalah 2, kita cek bahwa sebenarnya
A indeks kedua itu nilainya adalah minus 45, sehingga kita nggak perlu masukkan di sini. Kita nggak perlu masukkan di kondisi ini. Kita langsung skip, ya, dan seterusnya. Ini counter dia ya. Dia menambah setiap kali perulangan dia naik 1, counter tambah 1. Nah, Anda bisa lihat di sini kita punya 2 kondisi sebenarnya di sini. Ini kan sequence, sum integer itu sequence. Masuk ke while ini mulai condition. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel decision or branch ya. Entah itu decision untuk if else ataupun branch di looping. While value of variable i-nya itu 1, berarti dia value of predicate-nya true. Kalau nilainya 4 berarti dia sudah false karena memang number of entries maksimal 3. Kalau dia i-nya lebih dari 3 ya dia keluar ya, false, nggak masuk ke while ini. Begitu juga untuk if-nya, if else yang kedua, kalau nilainya 1, variable of i-nya itu 1, dia kan nilai a-nya 1. Kalau 2 dia false, kalau 3 dia true. Ya, ini bisa dituliskan sendiri. Nah, kalau kita gambarkan flowchart dari sebuah metode ini, kita bisa umpamakan kayak gini. 1, 2, 3, baris 1, kedua, ketiga, terus baris keempat. Baris keempat dia masuk ke while, jadi dia looping ya. Kalau false dia masuk ke line ke-8 langsung. Kalau dia true dia masuk ke 5. Baris ke-5 ini merupakan branch ya. Kalau false dia masuk ke 7. Kalau true masuk ke 6. Nah, kalau sudah ke 6 line ke-7. Nah, line ke-7 ini kembali lagi ke line ke-4. Begitu juga seterusnya. Nah, ini kalau kita mau menggambarkan logik dari sebuah coding. Nah, ini sebenarnya saya juga belum pernah menemukan sebuah software. Mungkin ada sih, cuman saya belum tahu. Tapi bisa, kalau nggak ada ya bisa jadi topik TA juga sih. Mengkonversi dari baris kode ini menjadi flowchart. Tapi kayaknya sudah ada sih. Nah, itu tujuannya biar kita bisa mendeteksi kemiripan ya. Kemiripan antar logic coding. Misalnya mau nyontoh temennya, mau diganti variabelnya saja, tapi desain flowchartnya pasti kurang lebih masih sama. Itu ada beberapa topik penelitian yang menilai plagiarisme di coding. Jadi dia menggambarkan code logiknya dari coding satu sama coding yang kedua, terus kita coba samakan secara semantik. Nah, kira-kira sama atau enggak desainnya. Itu ada penelitian tentang itu juga. Ya, misalnya kalau Anda hanya mengganti variabel dari codingan teman Anda, kalau dicek pakai similarity matching yang benar-benar exact matching, nggak pakai code logic ya, nggak ketahuan kalau itu sebenarnya codingannya sama. Mungkin kalau Anda melihat secara kasat mata kelihatan ya, oh ini ada while-nya di ini, terus if-nya di sini, mungkin kelihatan. Tapi mungkin ada topik penelitian yang lebih mendetail, dia ingin tanpa harus dilihat oleh mata kita bisa mengcompare dua codingan ini sama atau enggak. Sama kalau kita mau menguji pakai whiteboard testing ya, kita bisa menggambarkan logic dari program kita terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa tentukan test case yang paling tepat itu seperti apa. Ya, nanti kalau misalnya Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai code similarity, ya silakan dicari berbagai macam jurnal yang membahas tentang itu. Tapi kita nggak akan bahas itu karena kita adalah belajar mengenai whiteboard testing ya, bukan code similarity. Oke. Nah, bisa juga code similarity. Saya coba kembali lagi. Mungkin ada juga misal ya. Misal Anda ingin membuat sebuah program, tapi programnya itu mirip dengan program yang Anda buat sebelumnya. Kan Anda mungkin males ngapain saya bikin program yang sama. Saya pengen langsung generate otomatis bikin program yang sama kayak sebelumnya, tapi saya nggak perlu ngoding. Ya mungkin juga bisa dijadikan topik penelitian seperti itu. Jadi Anda sudah pernah membuat sebuah program ya untuk SI, misalnya sistem informasi jual beli, terus Anda punya project lagi pakai SI jual beli lagi, case tadinya kan mirip. Nah, Anda sudah punya template-nya, ya mungkin bisa di-generate secara otomatis, codingnya itu muncul sehingga Anda nggak perlu coding lagi, tinggal generate dari coding Anda sebelumnya. Tinggal nanti kebutuhannya apa,
generate otomatis jadi. Anda punya kayak framework sendiri, yaitu mungkin kalau tertarik di itu ya untuk penelitian mengenai code similarity. Oke, kita kembali lagi ke whiteboard testing. Nah, ini kita mulai dulu. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kita mau melakukan whiteboard testing, kita harus fokus ke baris coding yang punya statement, decision statement, entah itu if else atau looping. Contohnya ya, ini yang seringkali salah atau programmer itu lupa atau tidak teliti. Misalnya Anda lupa memberikan sama dengan. Ya kan, misalnya yang dimaksud adalah apabila umurnya kurang dari 65 dan sudah menikah, maka harus melakukan X sama Y. Ya kadang ada orang yang lupa, programmernya lupa. Kurang dari 65, dia tulis kurang dari sama dengan 65. Padahal 65 itu enggak termasuk. Itu sering kali terjadi. Mungkin Anda juga kurang teliti misalnya. Anda coding ya untuk algoritma tertentu, terus Anda enggak sadar, lupa untuk menghapus satu karakter sama dengan. Karena itu sangat berpengaruh ya. Itu kaitannya kalau kita menggunakan boundary value analysis. Kenapa kok kita atau equivalence class partitioning ya, kenapa kita harus menguji nilai-nilai yang ada di ambang batas? Karena memang risiko terjadinya kesalahan di sana itu tinggi. Ya kan? Ini juga penting. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa kalau kondisi yang pertama ini, kondisi satu itu adalah umur kurang dari 65 dan dia sudah menikah. Maka dia harus melakukan X sama Y. Kalau dia umurnya lebih dari 65 dan sudah menikah, dia nggak masuk ke sini. Kalau dia kurang dari 65 tapi sudah belum menikah juga, dia nggak masuk ke sini. Nah, kalau dia lebih dari 65 dan belum menikah juga, ya, dia juga nggak masuk ke sini. Nah, ini kita bisa gambarkan juga tabelnya ya. Nah, atau kalau lebih suka flowchart juga bisa digambarkan flowchartnya sih. Flowchart atau tabel itu terserah. Yang penting kita bisa melihat logic ya, code logic dari codingan yang mau kita uji. Nah, kita bisa lihat di sini value for age 30 misalnya, ini ada test case-nya, ini test case-nya ya. Kalau saya kasih angka 30 dan sudah menikah, maka kondisi 1 true, kondisi 2 true, maka decision outcome-nya dia masuk ke true. Dia masuk ke sini. Kalau true sama false, ya kan? Dia sudah menikah tapi umurnya 75, maka dia masuk ke kondisi yang kedua, else ini. Kalau 30 dan dia juga belum menikah, jadi ini true ya, tapi false ya, maka decision outcome-nya untuk if age bla 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 ini dia false. Nah, kita punya test case. Kalau Anda lihat di sini, apakah semua kemungkinan sudah tercover? Belum ya. Kita harus membuat test case yang kondisi 1 sama kondisi 2-nya berbagai macam kemungkinan. Ini sudah ada true true, false true, true false. Yang false false belum. Ya misalnya umurnya 67 dan dia belum menikah. 67 dan belum menikah. Itu dia masuk ke false false kan ya. Nah, kalau Anda membuat sebuah test case untuk sebuah kondisi, Anda harus pertimbangkan semua kemungkinannya. Baik itu true true, false true, true false ataupun false false. Nah, ini Anda harus perhatikan juga. Begitu juga untuk looping ya. Looping itu juga punya kondisi. Anda harus bisa membuat test case yang mengcover segala macam kondisinya. Oke. Itu prinsip dari test case ya. Test case adalah data yang kita gunakan untuk menguji sebuah fitur. Yang mana test case itu baik jika test case itu effortnya sedikit. Test case-nya sedikit tapi bisa mengcover segala macam kemungkinan. Itu yang penting test case-nya. Nah ini ya, kondisinya harusnya nanti kita membuat test case yang memenuhi kondisi seperti ini. Kalau kondisinya lebih dari 2 gimana Pak? Atau kalau kondisinya OR juga gimana? Ini kan ada N ya, OR-nya kan juga ada. Ya silakan Anda harus bisa menganalisis segala macam kemungkinannya. Semakin banyak kondisinya ya semakin banyak test case-nya. Nah, tapi sebenarnya nggak pakai test case pun Anda bisa melakukan pengujian. Misalnya pakai logika saja. Ya kan, ngapain kita bikin test case kalau ini bisa diselesaikan pakai logika. Anda lihat
kira-kira kegunaan if ini tuh apa? Oh, ini kegunaannya adalah jika umurnya kurang dari 65 dan dia sudah menikah, anggapannya dia bisa mendapatkan asuransi, misalnya kayak gitu. Nah, Anda bisa lihat dari fitur itu sendiri tanpa harus menggenerate test case-nya ya. Nah, Anda lihat kira-kira coding ini sudah benar atau enggak. Baris coding ini if-nya sudah benar atau enggak, tanpa harus membuat test case. Tapi kalau bikin test case juga nggak apa-apa. Oke. Ada juga tadi, ini kan tadi data flow sama loop testing. Nah, loop testing ini nanti kita bahas setelah ini. Nah, kita fokus ke data flow dulu. Oke, ini ada yang lebih akurat lagi untuk menguji secara whiteboard testing. Kita menggunakan data flow. Jadi kita melihat aliran dari penggunaan variabel. Kalau kita coding pasti kita mendeklarasikan sebuah variabel kan ya. Nah, kita lihat kira-kira pendeklarasian variabel tersebut apakah sudah tercover semua. Apakah penggunaan variabel tersebut waktu kita mau membuat test case itu sudah tercover semua atau enggak? Ya idealnya kalau kita menguji menggunakan whiteboard testing, semua baris coding, misalnya Anda punya 1000 line ya. Line 1 sampai line 1000 itu harus tereksekusi semua. Kalau test case Anda hanya mengcover line 1 sampai 500, terus line 800 sampai 1000, berarti line 501 sampai 501 sampai 800-nya kan masih belum tercover. Berarti test case Anda masih belum maksimal. Ya, Anda harus bikin test case yang mana kemungkinan test case tersebut untuk mengcover semua baris kode dari coding Anda. Itu harus Anda lakukan. Itu yang ideal. Nah, caranya gimana? Ini ada caranya agar bisa memastikan bahwa semua baris kode itu tereksekusi. Nah, kita bicara tentang data flow. Ya, misal kita punya variabel Y sama dengan 26 times X, 26 dikali dengan X. Terus kita panggil metode read Y. Apa yang dimaksud variabel ini? Ya, kita bisa lihat. Oke. Kita bisa beri nama. Y itu merupakan variabel define. Apa itu variabel define? Variabel define adalah variabel yang dia dideklarasikan nilainya. Y sama dengan 26 dikali X. Itu kita sebut sebagai variabel define. Y itu variabel define karena dia didefinisikan, dia dideklarasikan. Bagaimana dengan variabel X? Oke, variabel X kita sebut sebagai computational use atau C use. C use ya. Itu merupakan variabel yang digunakan untuk proses komputasi. X ini enggak saya deklarasikan ya. Mungkin ini saya deklarasikan di baris kode sebelumnya. Tapi X ini untuk baris kode ini, X ini kita sebut sebagai computational use. Jadi X itu merupakan variabel komputasi yang digunakan untuk pendefinisian sebuah variabel yang lain. Y ini define atau kita sebut sebagai def ya, singkatannya def. Y itu def, X itu computational use atau C use. Ada kemungkinan yang lain. Jika saya punya baris kode seperti ini, if X lebih dari 98, X ini apa? Apakah dia define atau computational use? Nah, dia bukan define, bukan juga computational use, tapi kita sebut sebagai predicate use. Jadi variabel yang digunakan untuk decision ya, atau untuk branch. X lebih dari 98. Jadi kita sebut sebagai predicate use. Y-nya ini apa? Y-nya ini define. Max ini computational use. Pokoknya yang di sebelah kirinya sama dengan kita sebut sebagai define, di sebelah kanannya sama dengan kita sebut sebagai computational use. Kalau untuk variabel yang digunakan untuk if else branching kita sebut sebagai predicate use. Nah, apa tujuannya kita melabeli variabel-variabel tersebut? Nah, tujuannya untuk membuat sebuah test case. Nah, gimana kok bisa? Kita coba lihat slide berikutnya. Misalnya kita punya sebuah coding seperti ini ya. Kita punya 9 baris kode mulai dari line ke-1 sampai dengan line ke-9.
Kalau kita mau membuat test case, kita harus pastikan bahwa semua coding, ya semua baris kode mulai dari line ke-1 sampai dengan line ke-9 itu tereksekusi semua. Nah, gimana caranya? Sebentar ya. Nah, caranya mulai dari line ke-1 sampai line ke-9 ini harus kita eksekusi semua dengan memanfaatkan pelabelan define sama use yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, misalnya seperti ini. Kita bisa labeli, ya ini sebenarnya sudah ada tools-nya ya. Tapi kalau kita mau pakai tools, kita kan harus tahu tools itu gimana cara kerjanya. Nah, data flow itu kita gunakan untuk whiteboard testing memang. Sebelum kita menggenerate test case untuk whiteboard testing, kita harus tahu dulu data flow dari program yang mau kita uji. Nah, ini misalnya saya punya sum ya. Sum sama dengan 0, sum, def ya. Ya, ini sekali lagi kenapa kalau baris kode kita, kalau line of code kita sampai 1000 line, kalau kita labeli satu-satu pasti juga capek kan ya. Sudah ada toolsnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita kan harus tahu gimana cara tools itu bekerja untuk melabeli sebuah variabel. Ini ya, sum sama dengan 0, berarti sum ini itu merupakan define karena variabelnya di sebelah kirinya sama dengan sum, def, berarti dia sum itu merupakan definisi. Read n. Nah, anggap saja kita punya metode ya yang membaca nilai n. Ya, n ini kita sebut sebagai define juga. Jadi kita mendapatkan sebuah variabel baru, n kan ya. Itu juga define. I ini apakah use? Define ini ya, karena di sebelah kirinya sama dengan define juga. I, def. Kita masuk ke baris keempat. While I kurang dari sama dengan N. I ini apa? I ini adalah P use. Bukan suwe nih ya. Use nih ya. Predikat use karena dia berada di sebuah branching. Begitu juga dengan N. Walaupun dia di sebelah kanannya sama dengan, tapi sebenarnya ini dia masuk ke branching parameter untuk while. Jadi N juga kita sebut sebagai P use. Read number sama seperti baris kedua. Saya mendapatkan sebuah variabel baru, nilainya number. Nah, number ini juga define. Sum sama dengan sum plus number. Nah, ini sumnya ada dua. Sum yang pertama ini itu termasuk define. Sum, define. Sum yang kedua, dia masuk ke computational use. Sama dengan numbernya ini juga masuk ke computational use. Jadi sum, number itu masuk ke C, use. Baris ketujuh, I sama dengan I plus 1. I yang sebelah kiri kita sebut sebagai define. I yang di sebelah kanannya sama dengan itu kita sebut sebagai computational use. Terus kita print sum. Ya, read sama print itu kebalikannya ya. Kalau read kan kita membaca sebuah variabel. Kalau print dia mencetak sebuah variabel. Nah, kalau print ini kita sebut sebagai computational use karena kita menghasilkan output ya, menghasilkan output. Jadi kita masuk ke computational use. Nah, ini kita sudah labeli mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-9. Yang n while ini kita enggak gitu ya, kita skip yang baris ke-8 ini karena tidak ada variabel di sini. Data flow itu kita fokus ke variabel yang ada di sebuah coding. Jadi kalau while sama and while ini kalau di bahasa pemrograman Python misalnya ya, itu kan pakai kalau Python sih nggak pakai and while ya. Mungkin pakai apa yang kalau di C# atau Java pakai bracket tutup ya. Itu kan nggak ada variabelnya sebenarnya. Jadi kita nggak tentukan and while ini nggak masuk kemana-mana. Oke, kita sudah punya variabel yang sudah kita labeli. Kita masih belum menggenerate test case-nya. Oke, gimana cara menggenerate test case-nya dari sini? Kita next ya. Ini yang tadi di bawahnya ini kita buat sebuah pairing table. Apa itu pairing table? Kita mulai dari variabel n dulu. Ini pairing table untuk variabel n. Pairing ID ini kita
Ya, kita tuliskan aja sebagai ID untuk row pertama. N itu dia sebagai def, itu di baris keberapa? Kita lihat. N ada di baris ke-2. Ya kan? Jadi def itu dia ada di baris kedua. Setelah itu harus ada pasangannya. Apa yang dimaksud pasangan? Kalau kita mendefinisikan sebuah variabel sebagai def, di bawahnya dia harus digunakan sebagai use. Entah itu predicate use atau computational use. Kita cari mulai dari baris kedua ke bawah. Oh, ternyata di baris keempat dia digunakan sebagai predicate use. Sehingga pairingnya 2 sama 4. Line kedua sama line keempat. Itu kita pairingkan. Kalau di bawahnya ada lagi use. Nah, kita harus pairingkan lagi. 2, 4, 2, sekian. Karena ini contohnya hanya ada satu pasang ya. Ini kita hanya punya satu pasang untuk variabel n. Def sama use-nya satu pasang ya. Dia cukup satu baris saja. Oke, nanti ada contohnya yang lebih dari satu pasang. Kita masuk ke number. Kita lihat, kita baca, kita menemukan variabel number itu sebagai def di baris kelima. Tapi def ini belum kita carikan pasangannya. Dia ke bawah lagi mencari number yang sebagai use. Nah, kita bisa lihat di baris ke-6, number number itu digunakan sebagai computational use. Jadi 5 sama 6 kita pasangkan. Bagaimana Pak jika ada variabel yang nggak punya pasangan? Berarti yang ngoding kurang teliti. Anda mendeklarasikan sebuah variabel, tapi variabel tersebut nggak pernah di-use, nggak pernah digunakan. Entah itu untuk predicate use atau computational use. Nah, itu kalau di IDE-nya NetBeans atau Visual Studio biasanya digarisi warna hijau ya. Jadi this variable never been used, ya kan, nggak pernah digunakan sebenarnya. Nah, itu harus dihapus codingannya. Atau dia hanya use aja tapi nggak pernah didefinisikan, pasti error. Tiba-tiba di bawah Anda bilang Y sama dengan Y sama dengan 2 dikali X. Padahal X itu belum pernah Anda definisikan. Pasti error. Ada garis merahnya di bawahnya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari sini. Kita bisa menemukan kira-kira mana variabel yang nggak punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan ada dua kemungkinan. Def saja atau use saja. Kalau def saja berarti dia nggak error tapi ada warningnya. Kalau use saja dia pasti error. Tapi itu sudah nggak perlu kita lakukan karena biasanya IDE sudah memberitahu ke kita penggunaan variabel. Kecuali kalau Anda menggunakan Notepad ya, ngoding PHP pakai Notepad++ atau pakai Notepad-nya Windows itu. Ya pasti nggak ada warningnya. Ya mungkin ada yang pernah ngoding pakai Notepad ya. Ya itu kekurangannya, kita nggak bisa tahu, nggak bisa dikasih warning dari IDE-nya. Oke, kita lanjut. Untuk N sama number ini sudah. Kita lanjut ke sum. Nah, kita lihat sum. Oke, sum ada di baris ke-1. Kita cari pasangannya. Sum yang digunakan sebagai use. Kita cari ke bawah. Nggak ada. 4 nggak ada. 5 nggak ada. 6 ada. 6 untuk sum yang di sebelah kanannya sama dengan ini. Itu merupakan computational use. Jadi, saya punya pairing ID yang pertama, pasangan antara baris ke-1 dan baris ke-6. Enggak berhenti sampai sini. Saya coba cari lagi, kemungkinan ada use dari variabel sum di bawahnya. Oke, ada di line nomor 9. Ini computational use juga. Jadi, yang pair ID yang kedua, saya pasangkan antara sum untuk yang baris ke-1 sama baris ke-9. Kita coba ke bawah lagi. Karena tadi untuk yang def yang baris ke-1 sudah selesai. Tapi ternyata di baris ke-6 itu ada sum lagi sebagai def. Ini kita harus carikan pasangannya. Pasangannya di mana? Ya ini. Satu baris ini dia punya kegunaan sebagai use sama define. Nah, sum sama sum. Jadi baris ke-6 sama baris ke-6.
Nah, tapi ternyata di bawahnya juga dia dipakai lagi di baris ke-9. 6 sama 9. Oke, ini kita belum generate test case-nya juga. Karena kita hanya melabeli variabel sama kita membuat pairing ID-nya. Kalau kita sudah punya pairing ID, oke, ini untuk yang I ya. I yang ini silakan dicoba sendiri ya. Ya, ini I baris ketiga sama keempat, def sama use. Terus baris ketiga sama baris ketujuh. Baris ketujuh sama ketujuh, ketujuh dan keempat. Loh, 7 sama 4 kok bisa? Ya, karena memang ini looping ya. Setelah baris ketujuh itu ada kemungkinan kembali lagi ke baris keempat. Karena baris keempat ini juga dipengaruhi oleh baris ketujuh. Jadi 7 sama 4. Oke, itu untuk yang I. Nah, bagaimana Pak cara menggenerate test case-nya? Mudah sekali. Kalau kita pengen menggenerate test case yang memastikan bahwa semua baris kode itu tereksekusi, ya kita bisa ini. Kita membuat test case seperti ini misalnya. Test case yang pertama, kita set n-nya sama dengan 0. Kalau n-nya 0 gimana? Kita coba kembali lagi. Nah, kalau n-nya 0, dia pasti yang tereksekusi hanyalah 1, 2, 3, 4. Ke bawah ini enggak tereksekusi kan ya. Kita coba lihat. Nah, kita enggak melihat baris kodenya sebenarnya. Kita coba lihat jika n-nya 0, ya kan, kira-kira pairing ID mana yang tereksekusi. Kita lihat pairing 1 itu, pair 1 untuk n itu tereksekusi enggak? Tereksekusi dia ya. Karena dia dimulai dari baris ke-1, 2, 3, 4. Berarti baris 2 sama baris 4 ini dia tereksekusi. Jadi sebuah pair ID itu benar-benar tercover jika def sama use-nya itu memang line-nya tereksekusi. Ini tadi n, kalau n-nya 0, ternyata baris 1, 2, 3, 4 itu tereksekusi. Ya, kita bisa lihat semua variabel, ya kan, bukan cuma n, yang pairing ID-nya 2 sama 4 atau 1 sama 2, 2 sama 3, 1 sama 3, itu pairing ID-nya tercover. Ini 2 sama 4 tercover. Terus pairing 2 untuk sum. Pairing 2 untuk sum 1 sama 9 tercover enggak? Tercover ya. Karena 9 ini juga pasti tercover walaupun dia enggak masuk ke while loop yang di keempat ya, baris keempat. Dia masuk ke 9 kan. 19 tercover. Pairing 1 untuk I juga tercover. 3 sama 4 tercover. Nah, tapi kalau kita lihat masih banyak baris yang belum tercover. Masih banyak pairing ID yang belum tercover. Misalnya, pairing ID yang sum untuk 1 pairing ID 1 belum tercover. Pairing ID 3 juga belum tercover. Pairing ID keempat juga belum tercover. Karena memang baris ke-6 tidak tereksekusi. Kuncinya adalah jika Anda membuat sebuah test case untuk white box testing, Anda harus memastikan bahwa pairing ID dari sebuah variabel itu sudah tercover semua. Kalau sudah tercover, saya pastikan bahwa semua line of code-nya sudah tereksekusi. Nah, itu gimana caranya? Ya silakan nanti Anda pikirkan ya. Anda harus membuat pairing ID tabelnya terlebih dahulu. Terus Anda coba membuat test case yang bisa mengcover semua pairing ID. Oke, sekali lagi itu memang cara yang paling detail ya. Cara yang paling from scratch. Kalau kita pengen cepat ya, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena sudah ada tools-nya untuk melabeli sebuah variabel. Tapi nanti kita akan coba bahas tools-nya. Tapi yang penting Anda tahu konsepnya dulu. Kalau kita mau menguji white box testing, kita harus melabeli terlebih dahulu variabelnya, apakah variabel tersebut define atau use. Setelah itu kita bikin pairing ID tiap variabel itu, dan kita bikin test case yang bisa mengcover semua pairing ID. Kalau seperti itu, saya pastikan bahwa test case Anda sudah mengeksekusi semua baris code. Ya, ini sekali lagi memang agak ribet ya, agak ribet karena kita menguji pakai white box testing. Kita harus tahu logic dari codingnya, bukan cuma input sama outputnya. Dan juga kita harus punya akses ya ke codingnya. Kalau kita nggak punya akses ya kalau bukan open source ya programnya, ya kita nggak bisa menguji secara white box. Biasanya ini
untuk internal ya, internal project, Anda punya project, terus Anda bekerja dengan berbagai macam rekan Anda yang ada sebagai programmer, ada yang sebagai desainer, itu ya itu Anda bisa mendapatkan code-nya kan ya, nah, itu Anda bisa melakukan webhook testing. Oke, ini kita lanjut dulu. Nah, ini untuk loop testing. Nah, loop testing ini bisa Anda coba juga ya. Nah, karena memang loop testing ini kebanyakan banyak coding ya, itu menggunakan looping pasti kan ya. Walaupun nggak semua coding pakai looping ya, tapi sebagian besar kalau kita membuat coding pasti ada loopingnya. Nah, kita bisa uji juga loopingnya itu. Ya, kalau menggunakan ini juga bisa sebenarnya. Ini kan loop testing juga pakai data flow. Oke. Nah, ini biasanya kita, ini kan tadi data flow ya. Kalau loop testing ini data flow ya. Ini data flow ya. Nah, ini data flow-nya. Kalau untuk loop testing ini yang kita uji adalah kita melihat dari parameter loopingnya. Kita lihat dari parameter branch-nya. If else-nya kita lihat parameternya. Terus while-nya kita lihat parameternya sudah merepresentasikan apa yang diinginkan atau belum. Oke, itu sedikit itu ya teori mengenai webhook testing untuk menggenerate test case-nya. Nah, tapi nanti ini ada tugasnya Anda tidak mengimplementasikan teori dari webhook testing yang sudah saya ajarkan. Kenapa? Karena memang saya yakin itu butuh waktu yang lama untuk menguji secara webhook testing kalau programnya itu besar. Tapi yang penting Anda tahu konsepnya dulu. Nanti suatu ketika misal Anda mendalami hal tersebut, mendalami pengujian secara webhook testing, Anda punya pengetahuan kalau mau menguji pakai webhook testing, saya harus bikin test case yang mengcover semua per ID, dev sama use. Nah, tugasnya adalah siapkan satu program yang berasal dari tugas atau project Anda. Tuliskan deskripsi apa program Anda. Nah, siapkan sebuah kelas diagram atau IRD dari program yang Anda pilih tadi. Dan IRD sama kelas diagramnya bukan dari dosen, dari mata kuliah yang lain. Ya, misalnya Anda pernah mengambil mata kuliah PBD, itu Anda sudah diberikan IRD-nya kan. Ya, kalau yang bikin dosen pengajarnya, pasti kemungkinan nggak ada yang salah dengan desain IRD itu. Atau desain IRD-nya sudah hampir 100% benar. Nah, ini silakan Anda pilih project yang mana project tersebut Anda bikin sendiri IRD-nya atau kelas diagramnya. Nah, Anda coba pilih program yang Anda bikin sendiri IRD-nya atau kelas diagramnya. Boleh IRD, boleh kelas diagramnya, terserah. Nah, next week akan dilakukan cross testing secara random, yaitu tiap kelompok akan menguji desain dari IRD atau kelas diagram dari kelompok yang lain. Ya, nanti kita ada 10 kelompok ya kemarin ya. Nanti akan saya coba random, nanti kelompok mana menguji desain dari kelompok yang mana. Dan nanti silakan Anda mencari kesalahan dari desain kelas diagram atau IRD dari teman Anda. Tujuannya agar Anda bisa memberikan rekomendasi desain yang lebih benar itu kayak gini. Saya yakin Anda semua juga sudah pernah mengambil mata kuliah basis data, Anda juga sudah lulus mata kuliah Object Oriented Programming. Jadi kalau Anda melihat desain IRD atau kelas diagram, pasti Anda tahu mana yang benar, mana yang salah. Misalnya Anda mau menguji IRD ya, nanti juga akan dilihat kira-kira tipe variabel atau tipe kolomnya itu apakah sudah benar atau enggak. Misalnya pakai itu ya, pakai MySQL Workbench atau pakai PHPMyAdmin, kan bisa dilihat kira-kira tipe variabel dari kolom ini itu apa. Nanti tiap kelompok juga akan melihat tipe variabelnya sudah efektif atau enggak. Nah, tugas Anda silahkan nanti Anda cari mulai hari ini sampai minggu depan, siapkan satu program yang berasal dari tugas atau proyek Anda. Nanti siapkan deskripsinya. Deskripsinya bisa, deskripsi itu program ini tuh gunanya untuk apa sih? Kira-kira program yang dibuat itu gunanya untuk apa? Biar nanti teman Anda yang menguji, kelompok yang menguji, kelompok lain yang menguji itu tahu manfaat dari program itu. Kalau hanya dilihat IRD-nya saja tanpa ada deskripsi mengenai program itu untuk apa kan ya bingung juga. Nah, nanti silakan Anda
deskripsikan program yang Anda pilih. Nah, karena whitebox testing bukan hanya menguji codingnya, tapi juga desain dari IRD-nya, kelas diagramnya, dan pengalaman saya, kalau kita bekerja di proyek yang nyata ya, misalnya saya pernah punya pengalaman untuk mengerjakan sebuah sistem database di sebuah perusahaan, saya nggak akan menyebutkan perusahaannya apa. Itu perusahaannya cukup besar, transaksinya juga cukup banyak, tapi desain dari kelas diagramnya amburadul. Desain IRD-nya juga sangat-sangat tidak memenuhi kriteria normalisasi database. Ya, mungkin Anda pernah tahu konsep normalisasi database ya. Kesulitannya apa? Kalau kita mau mengupgrade ya, kita mau menambahkan sesuatu yang baru, fitur baru di program tersebut, ya kita harus memperbaiki IR diagramnya juga. Padahal setahu saya perusahaan itu juga cukup omsetnya juga cukup besar, terus transaksinya juga banyak, skalanya nasional, tapi desain IR diagramnya nggak karuan. Nah, itu juga penting. Anda harus punya pengalaman untuk melihat ya diagram, IR diagram dari teman Anda. Programnya nggak boleh sama, harus beda-beda ya. Ya silakan nanti Anda tuliskan di Google Sheet kayak kemarin. Nah, oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Pak, Ya, mau nanya. silakan. Rifki, ya. Ini siapa dulu nih? Rifki kan ini ya? Iya. Ya, silakan, Rifki. Ini tugas dan proyeknya kan yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya kan, Pak ya? Betul, betul. Bukan yang kita dan yang diambil hanya IRD-nya aja kan? Ya, IRD-nya saja atau kelas diagram boleh salah satu. Oh, Kalau IRD kan oke, Anda harus oke. tahu mengenai konsep itu ya database. Kalau kelas diagram, berarti kamu harus tahu konsep dari object oriented programming. Ya, kedua mata kuliah tersebut, kedua teknik tersebut sudah pasti Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya kan ya. Kan saya lihat ini mahasiswanya juga semester atas ya, semester yang sudah tinggi. Jadi nggak masalah jika melihat desain atau memperbaiki desain dari database atau kelas diagram teman kalian. Gitu ya. Itu Nah, nanti dan ini Pak, itu maksudnya setiap secara random nanti tiap kelompok akan menguji desain IRD atau kelas diagram itu maksudnya menguji gimana ya Pak? ini Apakah kita bukan hanya menampilkannya aja terus? jadi maksudnya menguji itu gini. Misalnya nanti kamu kebagian dari kelompok yang lain. Jadi nanti saling tukar IR diagram gitu loh. Nanti coba dilihat IR diagramnya ini kurang optimal. Harusnya relasinya itu bukan one to many, tapi relasinya itu many to many. Harusnya weak relationship. Ini harusnya strong relationship. Nah, itu harus Anda berikan komentar. Jadi saling mengomentari, bukan menguji ya. Menguji itu maksudnya mengomentari gitu loh. Komentar desain IR diagram dari kelompok yang lain. Kalau menguji ya harus dijalankan kan ya. Ini saya revisi aja biar nggak ambigu. Mengomentari. Nah, harusnya IR diagrammu itu kayak gini karena kalau relasinya many to many, kalau relasinya one on one, kalau ada kasus kayak gini pasti dia nggak bisa nyimpen, harusnya pakai one to many. Misalnya ada teman kalian yang menggunakan relasi one to one untuk merelasikan antar dua table, padahal sebenarnya one to one itu kurang cocok. Harusnya one to many atau many to many. Lah itu silakan Anda komentari kelompok yang lain, desain kelompok yang lain. Pak, kalau desain kelompok yang saya uji itu nggak ada yang salah gimana Pak? Ya bagus kalau gitu. Ada dua kemungkinan, kelompok yang Anda uji itu memang sudah bagus IR diagramnya atau mungkin kelompok kamu sendiri yang masih belum bisa menganalisis dengan lebih detail. Nah, nanti kita coba lihat. Ya, nanti minggu depan kita akan saling komentar ya terkait dengan pekerjaan dari kelompok yang lain. Nanti kelompok yang dikomentari itu juga bisa memberikan itu juga konfirmasi. Oh ya sebenarnya itu harusnya
Kalau memang mengaku salah ya oke, sebenarnya itu harusnya many to many. Kalau merasa desainnya benar ya silakan nanti kelompok yang lain itu bisa memberikan statement untuk mengapa desainnya seperti itu. Boleh IRD, boleh kelas diagram ya. Terserah. Kalau yang lebih banyak IRD juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah itu Pak, saya Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Terkait materinya juga mungkin bisa, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya terkait whiteboard testing tadi. Walaupun memang untuk tugasnya enggak menggunakan teori yang sudah saya ajarkan tadi. Karena memang kalau itu nanti dilakukan butuh waktu yang lama. Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa sih. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Anda siapkan mulai dari sekarang. Silakan kelompoknya diskusi untuk, sebentar saya stop share dulu ya. Saya coba berikan kolom yang baru di Google Classroom. Silakan Anda mulai pikirkan untuk memilih satu program dari proyek Anda yang sudah Anda lakukan. Atau kalau programnya belum jadi juga nggak apa-apa sih, tapi desain IRD-nya sudah jadi. Ya, sekarang Anda lagi lagi ngerjain proyek ya. Ya silakan Anda pilih proyek itu karena kan ada IRD-nya juga. IRD-nya sudah jadi desainnya. Walaupun programnya belum jadi juga nggak apa-apa karena yang kita uji itu bukan programnya tapi IRD-nya. Oke, ini saya coba berikan kolom ya. Kolom baru di sebelah kanan ini, nanti saya random ya untuk siapa kelompok mana, uji kelompok mana itu saya random. Nah, semakin banyak desain yang Anda temukan, semakin banyak desain yang salah dari kelompok teman yang lain, berarti Anda semakin ada dua kemungkinan juga sih, memang kelompok yang diuji desainnya kurang bagus, tapi ada juga kemungkinan bahwa Anda bisa berpikir lebih kritis, lebih analisis Anda lebih dalam untuk bisa melihat kesalahan desain dari kelompok yang lain. Nah, ini untuk menguji sebuah desain itu juga masuk ke whiteboard testing ya, karena yang kita uji kan bukan fiturnya jalan atau enggak. Ini silakan Anda mulai tentukan dari sekarang untuk memilih program yang mau dijadikan case study. Ini biasanya kalau nanti Anda ini enggak berbicara itu ya. Kalau setelah Anda lulus, tapi biasanya sebelum Anda lulus, waktu Anda ngerjakan KP, ngerjakan tugas akhir, pasti Anda membuat sebuah desain IRD. Kalau memang Anda membuat sebuah sistem informasi ya, atau juga memang misal program yang Anda buat itu bukan sistem informasi, tapi optimalisasi algoritma ya, mungkin IRD itu bukan hal yang hal yang mendesak, tapi kebanyakan beberapa mahasiswa yang tugas akhirnya menggunakan atau membuat sistem informasi, desain IRD-nya itu banyak komentar dari pembimbing atau penguji, masih kurang maksimal. Nah, ini mulai dari sekarang Anda coba membiasakan untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis, untuk bisa menganalisis ya desain IRD dari teman Anda. Jadi desain itu nggak ada yang salah sebenarnya, tapi yang ada kurang optimal, ya kan? Salah itu nggak ada, tapi kurang optimal. Nah, yang kurang optimal yang mana? Silakan nanti Anda analisis desain IRD dari kelompok yang lain, kelompok yang lain. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi yang saya sampaikan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau masih belum ada pertanyaan yang muncul nanti setelah kuliah juga nggak apa-apa, ditanyakan di grup Telegram. Silakan Anda persiapkan untuk itu ya, tugas minggu depan. Minggu depan itu merupakan minggu terakhir sebelum UTS ya. Nanti UTS-nya seperti apa nanti akan saya jelaskan minggu depan ya. Apakah dalam bentuk project atau individu, itu saya masih belum
terpikir mana yang lebih efektif ya. Nanti silakan Anda tunggu saja informasinya mengenai UTS di minggu ke-7 besok. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Selamat siang, saya end meeting.